Apa sih arti kesendirian? Di mana kita harus dalam kesendirian. Ada yang pernah mengalami nggak? Mungkin bisa cerita ya seperti apa. Namun, kalau berbicara tentang kesendirian dan masyarakat, akhirnya aku kembali lagi di Ruslan Hasim Podcast. Bareng aku Alan akan ngobrolin banyak hal tentang dunia ini. Jadi pantengin aja terus Ruslan Hasim Podcast. Apa sih arti kesendirian? Di mana kita harus dalam kesendirian. Ada yang pernah mengalami nggak? Mungkin bisa cerita ya seperti apa. Namun, kalau berbicara tentang kesendirian dan masyarakat, selama ini stigma yang beredar di masyarakat, hidup sendiri tanpa pasangan adalah kondisi yang menyedihkan ya. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong sebagian orang untuk memaksakan pacaran atau menikah dengan terburu-buru. Padahal, dengan memiliki pasangan atau menyandang status menikah, tak ada jaminan seseorang itu bahagia. Apabila saat ini kamu termasuk bagian dari yang tak memiliki pasangan, maka ya nggak perlu khawatir sih. Nikmati saja waktu kesendirianmu sambil mempersiapkan diri untuk menemukan jodoh terbaik. Entah kamu yang memang belum menemukan jodoh atau pernah berjodoh tapi pada akhirnya harus berakhir. Nah, teman, justru terdapat alasan logis ya kenapa kesendirian itu malah baik dan tetap bisa membuatmu bahagia dibandingkan kamu memaksakan diri untuk pacaran atau menikah dengan terburu-buru tanpa pertimbangan matang. Pertama, kesendirian itu membuat kita bisa melakukan hal-hal baru. Nah, saat sedang menjalin hubungan atau telah berumah tangga, otomatis waktu pun akan tersita. Dengan menyandang status single, kita bisa berfokus pada pengembangan diri dan melakukan hal-hal baru yang produktif sekaligus menyenangkan. Dan bukan hanya itu saja, salah satu manfaat kita masih belum punya pasangan adalah pengembangan karir. Selain memberimu kesempatan melakukan hal baru, status sendiri juga dapat memberimu waktu untuk mengembangkan karir. Kamu bisa mengerahkan seluruh perhatianmu pada pencapaian-pencapaian di dalam pekerjaan sehingga karirmu semakin meningkat. Begitu pula ketika kamu hendak membangun bisnis. Menjadi bos bagi diri sendiri memang tidak mudah, kemudian juga penuh resiko. Salah satunya adalah resiko bangkrut dan kehabisan modal. Dan hal itu yang biasa jadi kendala bagi mereka yang telah berkeluarga karena tanggung jawab sudah lebih besar sehingga khawatir keputusan yang nantinya diambil bisa menyengsarakan mereka. Dan kesendirian itu juga membuat kita memiliki kesempatan untuk traveling ya. Nah, mumpung masih single, puasin aja deh jalan-jalan. Karena dunia ini teramat sangat luas dan sangat sayang lah ya kalau kita tidak jelajahi. Selain bisa membuat rileks dan melepas penat dari rutinitas sehari-hari, jalan-jalan juga dapat menambah wawasan karena kamu akan menemui orang-orang baru, budaya yang berbeda, atau tempat-tempat bersejarah. Terbatasnya kesempatan untuk bisa bebas melakukan traveling menjadi salah satu yang kerap dikeluhkan bagi mereka yang sudah punya pacar, punya pasangan, pertunangan begitu ya, atau bahkan mereka yang juga sudah berkeluarga. Itu yang paling sering kali dihadapi. Nah, saat masih sendiri kamu bebas saja lah untuk backpackeran. Tapi ketika memiliki anak, sudah tentu tidak bisa sebebas dulu lah ya. Jadi nikmati saja kesendirian. Dan selanjutnya ketika kita menjomblo sendiri tanpa pasangan, nggak menikah, otomatis uang kita akan dihabiskan untuk kepentingan diri sendiri lah ya. Kita bebas untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kita senang. Misalkan nonton ke bioskop, ngopi-ngopi bareng teman, beli barang-barang yang memang kita suka. Beda halnya saat kita sudah punya pasangan atau menikah, justru naluri kita akan berbeda. Selalu ada kebutuhan keluarga yang jauh lebih diutamakan. Dan yang terakhir nih ya, kesendirian itu juga mampu memberikan kesempatan untuk kita mempersiapkan diri jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, memiliki pernikahan tak menjamin rumah tangga akan tahan lama. Telah banyak contohnya, tampak romantis di ruang publik, pernikahannya pun mewah, tapi ternyata berujung di pengadilan agama atau cerai ya. Nah, belum hadirnya pasangan tentu bisa membuatmu dapat leluasa untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik agar ketika nanti berumah tangga bisa bersikap lebih dewasa.
Sehingga apapun masalah yang menimpa tak harus berakhir dalam perpisahan. Jadi waktu luang yang ada, yang kita miliki dapat kita manfaatkan untuk sebanyak-banyaknya belajar tentang pernikahan maupun parenting ataupun tentang bagaimana kita membangun hubungan yang baik bersama pasangan. Percaya deh, nggak gampang loh ya mempertahankan rumah tangga supaya tetap harmonis. Begitu pula mengasuh anak dengan tepat sehingga mampu mencetak generasi terbaik. Jadi syukuri saja terlebih dahulu kalau misalkan teman-teman di akhir pekan seperti ini masih sendiri ya. Artinya teman-teman punya waktu luang untuk bisa meningkatkan kualitas diri, memperbaiki dari sisi ekonomi, dan mempersiapkan diri untuk bisa menemukan calon yang terbaik. Nggak masalah lah ya, mungkin teman-teman mengalami perceraian ya. Tapi dari pengalaman tersebut bisa dijadikan salah satu pembelajaran yang baik. Dan kita tahulah dan sering kita dengar, guru terbaik itu adalah pengalaman. Jadi belajarlah dari banyak hal dan termasuk pengalaman.